Semangat menolak menyerah. Alhamdulillah hari ini saya bisa dapat kesempatan. Jadi memang kita tahu kualiti dia memang inilah, tu sebab kita pun agak teruja nak ini, tapi malangnya dia tak lepas, nampak macam mana kan. Pertamanya walaupun kita nampak usaha untuk mendapatkan mat itu gagal. Tak angin tak ada hujan, Malaysia maksa ikut pertandingan uji coba Timnas Indonesia Jepang SEA Games 2025. Dunia sudah tahu bahwa Federasi Bola Sepak Malaysia telah diguncang banyak skandal yang banyak merugikan federasi negara lain. Namun sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah baiknya bagi kalian untuk menekan tombol like terlebih dahulu. Yang belum subscribe tolong subscribe channel ini agar kalian gak ketinggalan info menarik lainnya. Banyak yang bertanya-tanya mengapa Timnas Indonesia U22 memilih Mali sebagai lawan uji coba menjelang SEA Games 2025, bukan negara tetangga seperti Malaysia atau Vietnam. Ternyata, ada alasan khusus di balik keputusan tersebut. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji mengungkapkan bahwa sejatinya Timnas Indonesia sempat berencana melakoni laga uji coba melawan Bahrain. Namun, rencana itu batal setelah Bahrain memutuskan untuk mengikuti turnamen lain. Sedangkan untuk mencari lawan di Asia Tenggara seperti Malaysia dan Vietnam tidak mungkin karena Timnas Indonesia U22 akan berlaga di SEA Games 2025. Kalau kita mencari lawan yang dari Asia Tenggara tidak mungkin, karena kan lawan-lawan kita, kata Sumarji di Stadion Madia, Jakarta, Selasa, tanggal 11 November tahun 2025. Maka kemarin saya berdiskusi dengan Coach Indra, jelas manajer Timnas Indonesia itu. Saat ini, skuad Garuda Muda tengah menjalani training camp, TC, di Jakarta sebagai bagian dari persiapan menuju SEA Games 2025 yang akan digelar pada 9-20 Desember mendatang. Di sela pemusatan latihan tersebut, Timnas Indonesia mengadakan 2 kali pertandingan Timnas Mali U22 di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, pada tanggal 15 dan tanggal 18 November tahun 2025. Sumarji menuturkan bahwa dalam rencana awal, seharusnya ada 3 pertandingan uji coba, dengan 2 diantaranya melawan Bahrain. Namun, situasi berubah setelah negara asal Timur Tengah membatalkan kedatangan mereka. Tadinya tuh ada 2 negara, 1 Mali, 2 Bahrain, nah, dari 2 negara ini Bahrain mengundurkan diri, jelas pria yang juga menjabat sebagai anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI itu. Ia menambahkan, Bahrain menarik diri karena lebih memilih mengikuti turnamen di luar negeri. Dikarenakan akan mengikuti turnamen di Kirgistan, sehingga Mali yang bisa, tadinya awalnya tanggal 12, 15, dan 18 November, tutur Sumarji. Tetapi mengingat Bahrain mundur, ya otomatis yang bisa Mali, maka tanggal 12-nya kita lepas jadi 15 dan 18, tutupnya. Sebanyak 30 pemain ditambah 3 personel ambil bagian pada TC November ini. Tak hanya sekadar berlatih, skuad Garuda Muda juga disiapkan melakoni laga uji coba sebagai tolok ukur chemistry antar pemain. Tim asuhan Indra Syafri itu akan menghadapi Timnas U22 Mali sebanyak 2 kali, pada 15 dan tanggal 18 November tahun 2025. Dikatakan Sumarji, sebenarnya Indonesia tak hanya dijadwalkan melawan Mali saja, tetapi juga Bahrain. Namun, Bahrain memilih untuk mengundurkan diri sehingga uji coba yang awalnya direncanakan berlangsung 3 kali jadi hanya 2 kali. Jadi gini, kalau kita mencari lawan yang dari Asia Tenggara tidak mungkin karena kan lawan-lawan kita di SEA Games, kata Sumarji di sela-sela TC Timnas U22 Indonesia di Stadion Madia GBK, Jakarta, Selasa, tanggal 11 November tahun 2025. Maka, kemarin saya diskusi dengan Coach Indra, tadinya itu ada 2, Mali dan Bahrain. Nah, dari 2 negara ini Bahrain mengundurkan diri dikarenakan mengikuti turnamen di Kirgistan, sehingga hanya Mali yang bisa. Dikarenakan Bahrain mundur, ya otomatis yang bisa Mali, maka yang awalnya ada di tanggal 12, kita lepas, jadi hanya 15 dan 18, ungkap dia. Pada kesempatan yang sama,
Pelatih Timnas U22 Indonesia, Indra Syafri, memaparkan pemilihan Mali tak lepas dari kebutuhan Timnas U22 yang ingin menghadapi lawan yang berkualitas. Pasalnya, Timnas U22 Mali diperkuat sejumlah pemain yang mentas di klub papan atas Eropa, seperti Issa Traoré, Bayer Leverkusen, Skou Kone, Manchester United, dan Boubacar Dembaga, AS Monaco. Ya bagus, memang idealnya uji coba itu ada dengan tim yang berat, tim yang kualitasnya lebih bagus, ada yang sedang, dan ada yang di bawah kita, ujar Indra. Cuma kemarin kita berupaya mencari 2 tim untuk bisa menjadi lawan tanding kami, tapi tidak dapat dan tidak ada masalah, saya coba melakukan simulasi dengan tim yang dua-duanya sama, ucapnya. Indra menargetkan uji coba melawan Mali bakal digunakan untuk menentukan skuad final Timnas U22 di SEA Games 2025. Target pertama tentu memvalidasi siapa pemain-pemain yang benar-benar pas untuk kami bawa ke SEA Games, ungkap dia. Pada TC November ini, Timnas U22 Indonesia menghadirkan 3 pemain diaspora, yakni Dion Marks, Ivar Jenner, dan Mauro Zelstra. Kemudian, ditambah 3 muka baru yang mentas di klub luar negeri, meliputi Luke Xavier Kidd, Ray Credo Bramanda Bukit, dan Muhammad Misbah. Cabang sepak bola SEA Games 2025 akan bergulir mulai 3–18 November tahun 2025. 3 wajah baru yang dipanggil pelatih Indra Syafri bukan nama sembarangan. Mereka adalah Luke Xavier Kidd, Ray Credo Bramanda, dan Muhammad Misbah, 3 pemain muda diaspora yang berkarir di luar negeri. Pemanggilan ini membuat total pemain diaspora dalam skuad Garuda Muda kini berjumlah 6 orang. Bergabung dengan Ivar Jenner, Dion Marks, dan Mauro Zelstra yang lebih dulu mengikuti pemusatan latihan, TC. Indra Syafri menegaskan bahwa pemanggilan 3 pemain abroad ini bukan keputusan mendadak tanpa alasan. Ia mengaku belum sempat memantau langsung performa mereka di klub luar negeri. Kenapa kami memberikan kesempatan dan kami panggil? Karena memang waktu itu kami diminta untuk melihat langsung ke sana tapi kami tidak punya waktu, jelas Indra Syafri di Stadion Madia, Jakarta Pusat pada Selasa, tanggal 11 November tahun 2025. Dengan TC kali ini, ketiga pemain diberi kesempatan unjuk kemampuan di hadapan staf pelatih Merah Putih. Dari hasil seleksi internal dan uji coba kontra Mali nanti, Indra akan menentukan siapa yang layak masuk skuad resmi SEA Games 2025. Bagi Indra Syafri, membela tim nasional adalah hak seluruh warga negara Indonesia dimanapun mereka bermain. Karena itu, ia tidak ingin ada talenta potensial yang tercecer hanya karena bermain di luar negeri. Kami ingin pastikan, karena untuk jadi pemain tim nasional itu adalah hak dan kewajiban. Kalau memang dia bagus, pasti akan kami panggil resmi setelah kami tentukan di internal game, tegas Indra Syafri. Ketiga pemain tersebut sudah memegang KTP Indonesia, sehingga tidak melalui proses naturalisasi. Artinya, status kewarganegaraan mereka sah tanpa hambatan administratif. Langkah ini juga menunjukkan komitmen Indra Syafri untuk memperluas basis talenta Garuda Muda. Dengan semakin ketatnya persaingan di level Asia Tenggara, pelatih berpengalaman itu ingin memastikan skuadnya diisi pemain terbaik, baik dari kompetisi domestik maupun luar negeri. Luke Kidd saat ini bermain untuk GS Iliopolis di Liga Yunani, sementara Ray Credo Bramanda dan Muhammad Misbah memperkuat Aguilas Umak FC di Liga Filipina. Kombinasi pengalaman internasional dan adaptasi mereka di luar negeri diharapkan memberi warna baru bagi permainan Timnas U22. Uji coba ganda melawan Mali menjadi ajang krusial bagi Indra Syafri untuk meracik formasi ideal. Pertandingan ini akan menjadi momentum penting bagi para pemain baru, termasuk trio abroad tersebut, untuk membuktikan bahwa mereka pantas bersaing di level tertinggi. Dengan tambahan amunisi dari luar negeri, Timnas U22 diharapkan tampil lebih solid dan kompetitif